Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, tema videonya adalah tentang parenting, yaitu tipe-tipe parenting dan jenis-jenisnya ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan untuk berbaik hati dong untuk mengklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kepada kami ya. Terima kasih yang sudah berbaik hati untuk klik tombol subscribe. Yuk kita lanjut ya. Apa itu parenting? Istilah parenting dalam dunia orang tua modern itu sangat sering terdengar. Berbagai gaya parenting dibagikan di dunia maya. Dan tidak sedikit di antaranya itu mengundang perdebatan sengit soal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hal parenting. Memperdebatkan soal jenis atau gaya parenting yang paling baik itu tidak akan ada habisnya ya. Sebab masing-masing orang tua pasti memiliki pendapat dan pendirian sendiri. Jadi lantas, secara keilmuan, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan parenting? Pengertian parenting secara harfiah, definisi parenting bisa diartikan sebagai pengasuhan anak. Simple ya. Dengan demikian, parenting style bisa dimaknai sebagai pola asuh terhadap anak. Menurut American Psychological Association, parenting dijalankan orang tua untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama memastikan keselamatan dan kesehatan dari buah hati. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk menjalani masa depannya agar kelak bisa menjadi orang dewasa yang produktif. Yang ketiga, untuk mewariskan nilai-nilai kultur dan budaya yang telah turun-temurun. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang tua biasanya memiliki gaya atau pola tersendiri. Dan masing-masing pola tersebut juga nantinya akan bisa memberikan dampak yang berbeda terhadap perkembangan serta karakter dari si anak ya. Menurut psikolog Diana Bromrin pada tahun 1960-an, mengelompokkan pola pengasuhan anak menjadi 3 jenis. Lalu di tahun-tahun setelahnya, penelitian yang dilakukan oleh McAfee dan Martin menambahkan 1 jenis gaya parenting lagi. Jadi totalnya ada 4 gaya parenting ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe authoritarian parenting atau pola asuh yang otoriter. Orang tua yang menjalani pola asuh seperti ini, otoriter, memastikan anaknya itu mengikuti semua aturan ketat dari ayah dan ibunya. Jika si anak gagal mengikuti aturan, maka biasanya hukuman tegas akan langsung diberikan kepada si anak. Orang tua yang otoriter seperti ini biasanya tidak akan menjelaskan alasan di balik hukuman atau peraturan yang mereka berikan kepada si anak. Dan pola asuh ini digambarkan sebagai orang tua yang mendominasi dan diktator ya. Jadi jika anaknya bertanya, kenapa sih saya harus melakukan itu? Maka jawabannya seperti ini. Ya karena mama bilang seperti itu. Nah begitu ya. Tidak menjelaskan sebab akibatnya. Ciri-ciri lain dari orang tua yang menjalani pola asuh otoriter adalah memiliki harapan dan ekspektasi tinggi terhadap si anak. Kemudian tidak terlalu responsif terhadap hal-hal yang terjadi pada anak. Tidak memberikan ruang untuk kesalahan bagi si anak. Tetapi di saat yang bersamaan juga dia tidak membimbing anak melakukan cara yang benar. Yang penting adalah kemauan orang tuanya dituruti. Kemudian berfokus pada status dan hasil, tidak pada proses ya. Beranggapan bahwa anak harus menuruti perintah orang tua dan tidak boleh melawan orang tua. Yang terakhir, ciri-cirinya dia tidak suka jika anak banyak mengajukan pertanyaan. Jadi apa sih dampak pola asuh otoriter pada anak ini? Anak yang diasuh oleh orang tua yang otoriter itu biasanya tidak akan kesulitan untuk mengikuti aturan karena sudah terbiasa ya. Namun, anak juga bisa tumbuh menjadi sosok yang agresif dan mudah berkonflik dengan orang lain. Dampak lain dari pola asuh otoriter ini adalah hilangnya rasa harga diri si anak. Sebab
Opini atau pendapat si anak sering diabaikan, tidak diperdulikan, bahkan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga dan orang tuanya. Karena aturan yang kelewat ketat itu juga, banyak anak yang dibesarkan di lingkungan otoriter ini menjadi pembohong yang ulung. Kenapa? Karena mereka terbiasa berbohong untuk menghindari hukuman yang keras dari orang tua, ya. Tipe yang kedua, authoritative parenting atau pola asuh otoritatif. Hampir sama seperti orang tua yang menganut pola otoriter, ayah dan ibu yang menjalani pola asuh otoritatif juga berekspektasi anaknya mengikuti aturan mereka. Namun, secara garis besar, gaya parenting ini jauh lebih demokratis daripada si otoritas tadi, ya. Orang tua otoritatif mau mendengarkan pertanyaan anak dan responsif terhadap segala hal yang dilakukan oleh buah hati. Mereka memang memiliki ekspektasi yang tinggi pada anak, tetapi di saat yang bersamaan juga memberikan dukungan, kehangatan emosional, dan berinteraksi dengan si anak. Saat anak kemudian mengalami kegagalan, mereka pun akan lebih bisa memaafkan si anak dan bersikap lebih bijaksana dibandingkan dengan orang tua otoriter yang langsung menghukum, ya. Dampak pola asuh otoritatif pada anak, yaitu anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti ini punya kemungkinan besar untuk tumbuh menjadi sosok yang taat aturan tanpa paksaan. Sebab orang tua selalu menjelaskan alasan di balik setiap larangan dan anjuran yang mereka buat. Gaya parenting otoritatif juga dinilai sebagai salah satu gaya yang paling banyak melahirkan anak-anak yang sukses di saat dewasa nanti. Anak-anak itu pun juga akan lebih merasa percaya diri dan nyaman dalam mengemukakan pendapatnya di depan orang lain. Terakhir, pola asuh ini juga bisa membuat anak tumbuh dengan lebih bahagia dan bijak dalam membuat suatu keputusan. Sebab si anak terbiasa menimbang resiko serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing hal sejak mereka kecil, ya. Tipe yang ketiga yaitu permissive parenting atau pola asuh permisif. Orang tua yang menjalani pola asuh permisif punya ciri-ciri khas sebagai berikut, ya. Pertama, sangat jarang atau bahkan tidak pernah memiliki ekspektasi tertentu pada anak. Mereka membiarkan anak memilih apa yang mereka suka. Jarang mendisiplinkan anak. Responsif terhadap hal-hal yang dialami anak. Sifatnya non-tradisional dan memberikan banyak ruang dan kelonggaran pada si anak. Mereka cenderung menghindari konfrontasi dengan anak, lebih banyak komunikatif dengan anak, dan lebih banyak memposisikan diri mereka sebagai teman bagi si anak. Apa sih dampak pola asuh permisif pada si anak? Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang permisif akan lebih berisiko mengalami kesulitan di sekolah maupun hal akademis lainnya, ya. Mereka juga akan menunjukkan sikap yang mungkin dianggap kurang sopan atau kurang menghargai karena tidak terbiasa mengikuti aturan yang ditetapkan, ya. Bebas di rumah. Pola asuh ini juga banyak menghasilkan anak-anak yang kurang percaya diri dan sering bersedih. Kenapa? Sisi negatif dari pola asuh ini juga membuat anak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti obesitas karena orang tua tidak mengatur pola makan si anak sejak kecil dan membiarkannya melahap setiap makanan kesukaan, melakukan apa yang mereka suka, dan orang tua selalu mendukungnya dan berkomunikasi, tidak mau untuk konfrontasi dengan si anak, ya. Tipe yang keempat yaitu uninvolved parenting atau pola asuh pembiaran atau membiarkan, ya. Pola asuh yang terakhir ini adalah pola asuh membiarkan atau uninvolved parenting. Ini orang tua yang menjalaninya hampir tidak memiliki ekspektasi untuk anaknya. Dalam bahasa kasarnya cuek, ya. Mereka juga tidak responsif dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengan si anak.
Meski orang tua tersebut tetap memenuhi kebutuhan dasar si anak seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan uang untuk keperluan sekolah dan lain-lain, tetapi mereka tidak terlibat langsung dalam kehidupan buah hatinya. Mereka tidak memberikan arahan nasihat, tidak memberikan larangan, aturan, anjuran, atau dukungan emosional pada si anak. Pada kasus-kasus yang parah, orang tua bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan si anak dan tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, dibiarkan, ditelantarkan seperti itu ya. Apa sih dampaknya pola asuh pembiaran seperti ini pada si anak? Anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan gaya parenting seperti ini biasanya tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia dan tidak punya rasa percaya diri yang penuh, serta umumnya rendah diri. Secara akademis, anak-anak tersebut biasanya juga sulit untuk berprestasi maupun mengikuti pelajaran layaknya anak-anak lain karena kurangnya bimbingan orang tua, bahkan tidak ada bimbingan mungkin ya. Perilaku mereka juga biasanya kurang baik karena cukup dibiarkan juga sama orang tuanya ya. Nah, itu tadi sekilas tentang 4 pola asuh yang banyak dilakukan para orang tua ya. Anda yang mana? Atau Anda diasuh oleh cara yang mana? Pola asuh anak yang dilakukan orang tua bisa loh berubah-ubah tergantung dari berbagai faktor ya. Jadi tidak bisa langsung straight seperti itu ya. Orang tua yang mempraktikkan uninvolved parenting misalnya, bisa saja mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu dengan sengaja, tapi ada alasan lain seperti faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain, seperti kesehatan mental yang butuh perawatan dari orang tua itu sendiri. Kemudian harus bekerja siang malam demi menghidupi keluarganya, gitu ya, alasan ekonomi, jadi anaknya terlantar, gitu ya. Dampak dari pola asuh pada anak-anak dari masing-masing gaya tersebut juga bisa berbeda-beda. Gambaran yang kami berikan di atas tadi hanya gambaran dampak yang umum ya. Tetapi perlu diingat ya, bukan berarti anak yang tumbuh dengan orang tua yang membiarkan pasti tidak akan sukses. Banyak anak yang akhirnya bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan sukses ya. Sebaliknya, dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif juga tidak menjamin 100% anak yang dididik dengan cara seperti itu akan menjadi orang sukses ya, tergantung lagi dengan si anaknya ya. Masih ada banyak faktor lain yang mempengaruhi ya. Apapun jenis parenting yang kamu pilih atau parenting yang sedang dilakukan oleh orang tuamu terhadapmu, yakinkan dirimu sendiri bahwa pola yang kamu terapkan harus bisa membantu anakmu untuk mandiri, untuk bertanggung jawab, dan yang paling penting mereka siap menghadapi masa depan ketika orang tuanya tidak ada lagi ya. Ingat, anak yang kamu dapatkan itu adalah permintaanmu sendiri dan titipan dari Tuhan yang harus dan wajib kamu didik dengan baik. Karena masa depan kita itu juga bergantung pada hasil didikan kepada anak-anak itu menjadi besar nantinya seperti apa. Dunia ini nanti akan dikuasai oleh mereka ya. Jadi didiklah dengan baik sehingga dunia ini pun juga akan menjadi baik ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya mohon jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau komen atau klik tombol like-nya ya, sebagai dukungan terhadap kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.